Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wakafa wa ala rasulillahil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga malam hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita masih mendapatkan nikmat anugerah yang sangat besar. Bahkan sebagian di antara para ulama zaman dahulu menyebutkan kita mendapatkan nikmat besar yang berupa nikmat sehat. Di antara para ulama zaman dahulu ada yang mengatakan bahwa nikmat yang terendah yang Allah berikan kepada hambanya adalah nikmat yang berupa harta. Nikmat yang tertinggi adalah sehat. Anugerah yang paling berharga adalah anak soleh. Dan karunia yang paling utama adalah mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini diantara ulama zaman dahulu ada yang mengatakan demikian. Jadi harta itu nikmat yang terendah, sehat itu nikmat yang paling tinggi, anak soleh itu anugerah yang paling berharga, dan karunia yang paling utama adalah Allah wafatkan seseorang dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih mendapatkan nikmat yang sangat berharga, nikmat yang berupa sehat, sehingga alhamdulillah kita bisa melaksanakan salat maghrib yang alhamdulillah kita laksanakan dengan berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan kajian kita, masih kajian fikih muamalah. Tujuan kita sama insya Allah, yaitu limardatillah, untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dengan satu sarana meningkatkan dan menambah pengetahuan agama kita, pengetahuan ilmu tentang keislaman kita. Karena dengan pengetahuan dan ilmu kita bertambah, insya Allah peluang beramal kita juga bertambah. Ketika peluang beramal kita bertambah, amal bertambah, maka insya Allah pula iman dan takwa kita pun juga akan semakin bertambah. Kita ingat kaidah yang dibangun oleh para salafus saleh. Mereka mengatakan bahwa al-iman yazidu wa yanqus. Iman seseorang itu ada kalanya bertambah, tapi ada kalanya berkurang. Bahasa kita pasang surut. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Nek dong itu meningkat baik, sholatnya rajin, hadir ke masjid rutin, pengajian hadir terus, ya. Nek dong hilang telung sasi. Iman itu bertambah dengan apa? Bertambahnya iman itu dengan amal soleh dan amal kebaikan. Berkurangnya iman dengan apa? Berkurangnya iman dengan kemaksiatan. Maka karena ketika iman seseorang itu bertambah, manakala amal seseorang juga bertambah, padahal peluang seseorang untuk beramal itu bisa bertambah seiring dengan bertambahnya ilmu pengetahuan seseorang terkait agamanya. Oleh karena itulah para ulama menggabungkan bahwa antara ilmu, amal, iman itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan yang lain. Ilmu bertambah, insya Allah peluang beramal juga bertambah.
Ketika amal seseorang bertambah, insya Allah pula potensi iman bertambah juga akan meningkat. Maka antara ilmu, amal, iman tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan nikmat sehat yang Allah anugerahkan kepada kita bisa menghadiri kajian ini. Niat kita sama, yaitu meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah seiring bertambahnya ilmu kita, pengetahuan kita akan agama Islam. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak, ikhwan fillah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan tentang jual beli yang tidak diperbolehkan atau jual beli yang dilarang. Baik ibu bapak, jamaah rahimakumullah, yang selanjutnya yang ke-12. Asyira'u minar rubban, membeli barang yang dibawa oleh seseorang dari tempat yang sangat jauh, kemudian barang itu dibeli sebelum barang itu sampai ke kota yang akan dituju untuk menjual barang tersebut di kota itu. Kalau di kitab Minhajul Muslim ini disebut begini, la yajuzu lil muslimi, tidak diperbolehkan bagi orang muslim, seorang muslim, ayyasma'a bisil'ati, untuk yasma'a untuk mencari informasi. Yasma' itu nguping-nguping, nah, begitu. Tidak boleh orang muslim itu mencari informasi bisil'ati, tentang harta perdagangan, qadimatun ilal baladi, yang akan sampai ke suatu kota. Tidak boleh seorang muslim itu mencari informasi, ya, mencari tahu tentang barang yang akan dijual ke suatu kota yang datang dari tempat yang jauh. Fayahruju liyatalaqqaha minar rugbani. Kemudian, ya, misalnya orang tadi keluar dari negeri itu, keluar dari kota itu untuk menemui para pedagang yang membawa barang dagangan itu. Ia temui kharijal baladi, di luar kota yang menjadi tujuan bagi para pedagang itu untuk menjual barang dagangannya. Fayastariha minhum hunaka, untuk kemudian membeli barang di tempat itu sebelum para pedagang itu sampai ke kota untuk menjual barang dagangannya. Maka ada sekelompok orang yang kemudian mencegat kafilah rombongan pedagang itu di luar kota yang akan ia tuju. Kemudian fayastariha minhum hunaka, kemudian sekelompok orang ini membeli barang dagangan yang dibawa oleh orang-orang yang akan menuju ke kota itu, dibeli di satu tempat sebelum mereka memasuki kota. Thumma, kemudian yadkhuluha, setelah itu maka barang itu setelah dibeli, dibawa oleh para pembeli ini masuk ke dalam kota, fayabi'aha kama syaa, untuk kemudian ia menjualnya sekehendak hatinya. Ya, ini mengganggu ketertiban umum, ya. Pada perkara yang kita garis bawahi adalah ini bisa mengganggu kemaslahatan bersama, bisa mengganggu ketertiban umum. Gambarannya adalah ketika itu, ya, pada zaman dahulu, karena ini belum seperti pada zaman sekarang. Sekarang barang belum datang, bisa kita cari informasi melalui media sosial. Di sana tidak ada barang, komunikasi di sana. Nah, ini lain. Kalau ini, ya, gambarannya seperti pada zaman dahulu. Ada barang yang datang dari satu tempat jauh, hendak masuki suatu kota. Kemudian barang itu dicegat di tengah perjalanan, sementara penduduk kota sangat membutuhkan barang itu. Dibeli di tengah perjalanan, dia tidak tahu harga di kota berapa. Setelah ia beli, kemudian barang itu dibawa masuk ke dalam kota. Sementara penduduk kota itu sangat butuh akan barang itu yang dibutuhkan bersama, kemudian ia menjualnya sekehendak hatinya. Prinsipnya murni mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya, tanpa melihat bahwa
Jual beli itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa itu tidak diperbolehkan? Lima fi dzalika minat taghriri bi ashabis silati. Ada dua sisi ya, ketidakbolehannya. Kenapa? Alasannya. Yang pertama adalah lima fi dzalik, pada yang seperti ini. Yang pertama adalah taghrir bi ashabis sil'ah. Dia bisa melakukan tipu daya kepada pemilik barang dagangan yang datang dari tempat yang jauh itu. Jadi dia bisa mengecoh, bisa membuat tipu daya dengan pembelian yang semurah-murahnya, karena tidak tahu bahwa barang di kota itu sangat dibutuhkan dan tidak ada barang lain. Kemudian ia pun bisa membeli dengan harga yang semurah-murahnya, membuat tipu daya. Yang kedua adalah wal idraru bi ahlil baladi minat tujari wa ghairihim. Yang kedua adalah ini bisa membahayakan, mengganggu, mendatangkan madarat bagi penduduk kota, karena mereka nanti akan membeli dengan harga yang semahal-mahalnya. Jadi mental kapitalisnya itu sangat tulen ya. Mental ekonominya sangat tulen. Membeli dengan harga yang semurah-murahnya, menjual dengan harga yang semahal-mahalnya, membuat tipu daya kepada pemilik barang dagangan, pemilik harta, dan kemudian membahayakan penduduk kota yang memang sangat membutuhkan akan barang tersebut. Walidah, oleh karenanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la talaqu rukbana wala yabi hadirul libadin. Rasulullah mengatakan, la talaqu rukbana, jangan kamu cegat, jangan kamu temui para pedagang yang membawa barang dagangan sebelum mereka memasuki tempat untuk menjual barang dagangannya. Jangan kamu jumpai, jangan kamu cegat para pedagang yang akan menjual barang dagangan ke satu tempat sebelum ia sampai ke tempat di mana ia akan menjual barang tersebut. Wala yabi hadirul ibadin, dan jangan sampai dan janganlah penduduk suatu kota ya, penduduk suatu kota menjualkan barang dagangan milik penduduk desa. Dengan satu maksud adalah membuat tipu daya kepada penduduk desa dengan harga yang semurah-murahnya, untuk kemudian dia menjual dan kepada penduduk kota dengan harga yang semahal-mahalnya. Jadi prinsipnya di sini sebenarnya ada dua prinsip tadi. Yang pertama karena dia ingin ya membuat tipu daya kepada pemilik harta, pemilik dagangan dari kampung tadi. Yang kedua adalah karena dia ingin meraup keuntungan yang semahal-mahalnya. Ini yang ke-12 ya, mencegat ya kafilah dagang sebelum sampai ke tempat yang ia tuju. Mungkin yang seperti ini sekarang hampir tidak ada, karena memang budayanya sudah berbeda dengan budaya zaman dahulu. Kalau zaman dahulu memang orang berdagang menuju satu tempat untuk tempat melakukan transaksi. Kalau sekarang barangkali barang belum sampai ke tempat tujuan sudah ada transaksi. Tetapi karena sekarang memang masing-masing orang tahu akan harga barang itu di semua tempat, jadi menipu pemilik barang ini menjadi sesuatu yang tidak mudah. Karena hampir para pedagang itu tahu harga barang di semua tempat. Ini akan saya jual ke sana, karena di sana memang sangat membutuhkan. Di sana ada barang yang kosong, langsung kemudian melarikan barang ke sana. Komunikasi zaman sekarang. Maka gambaran seperti ini yang tadi itu karena apa? Ada dua hal ya, yang digarisbawahi. Yang pertama adalah membuat tipu daya kepada pemilik barang. Yang kedua adalah mengganggu ketertiban masyarakat, karena masyarakat sangat membutuhkan barang itu, tetapi pemilik barang menahannya untuk kemudian menjualnya dengan harga yang semahal-mahalnya. Baik, Ibu Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ke-13 yang ke-13 adalah bai'ul musirrah ya, menjual musirrah. Musirrah ini istilah apa? Musirrah ini adalah binatang yang biasa diperah
air susunya. Seperti barangkali kambing, ya kan ada kambing tertentu yang bisa diperah susunya. Atau barangkali sapi, ya sapi ini ada sapi jenis tertentu memang ada sapi perah. Atau unta yang memang bisa diperah susunya, ya yang ma'ruf kan itu yang kita kenal. Ada kambing, ada kemudian sapi, ada kemudian unta. Musirah ini binatang atau hewan yang biasa diperah susunya. Kemudian ketika akan dijual, maka dalam beberapa hari binatang ini tidak diperah susunya, sehingga ambing itu apa? Teteknya binatang ini kelihatan apa? Mekar. Ini ambingnya besar ini kelihatan air susunya banyak. Sekali perah saember ini, ya. Karena memang itu nampak meneng-meneng. Dan ketika diperah itu betul satu ember kecil, tapi hari itu, ya. Tetapi seminggu berikutnya baru airnya lagi. Karena memang ini di skenario dibuat tidak diperah air susunya supaya kelihatan besar sehingga merangsang orang itu untuk membeli. Sekalipun setelah dibeli dan diperah ternyata keluar setengah ember hanya hari itu. Hari backgroundnya tidak keluar, berikutnya tidak keluar, kecuali hanya air yang sedikit. Ini sebagian ulama memasukkan pada apa? Jahalah. Jahalah itu membuat tipu-tipu untuk merangsang para pembeli. Ya, jadi membuat tipu daya, pembodohan namanya. Jahalah itu pembodohan. Melakukan kiat-kiat pembodohan untuk merangsang pembeli. Ini pembodohan. Sekaligus juga seperti penipuan. Kenapa? Karena memang disengaja. Maka beliau dalam kitab Minhajul Muslim ini beliau mengatakan begini, la yajuzu lil muslimi ayyusri syada. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk membiarkan ambing, ya, ambing atau ya tetek susunya itu. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk membiarkan ambing syada, yaitu kambing atau domba, awil baqarata ataupun baqarah sapi betina, awin naqah ataupun unta. Tidak boleh seorang muslim itu membiarkan ambing, ya kambing atau sapi atau unta. Bimakna maksudnya adalah yajma'a labanaha, ia bermaksud untuk mengumpulkan air susu, ya, yang ada pada ambing, baik itu kambing atau sapi atau unta itu ayyaman, dalam waktu beberapa hari. Membiarkan tidak diperah dalam waktu beberapa hari, ya, sehingga apa? Litura, supaya orang itu melihat ka'annaha halubun. Orang yang melihat itu akan melihat, mengira, menyangka bahwa binatang ini halubun, air susunya melimpah. Jadi orang yang melihat itu supaya ya mengira bahwa air susu itu melimpah. Karena melihat tetek binatang itu kelihatan mekar, ya, kelihatan gendol-gendol. Orang yang melihat, wah ini air susunya melimpah. Fayuraghabun nasu nasa fi syira'iha fayabi'aha, sehingga mendorong, memotivasi orang untuk membeli binatang ini sehingga ia pun bisa menjualnya. Lima fi dzalika minal ghisyi wal khadi'ati, karena yang seperti ini tidak diperbolehkan karena termasuk ghish. Ghish itu tipu daya. Wal khadi'ah itu khidah. Khidah itu melakukan penipuan, ya, melakukan penipuan dengan apa? Dengan trik semacam tadi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusirrul ibila wal ghanama. Jangan kamu biarkan ibil, ya, unta atau ghanam atau kambing, jangan kamu menyengaja untuk membiarkan ambingnya, tidak kamu perah air susunya, ya. Famanib taba'aha ba'da dzalika, karena memang mengatakan jangan kamu lakukan itu. Famanib ta'aha, siapa yang menjualnya ba'da dzalik, siapa yang membeli binatang yang sudah ada rekayasa seperti itu, fahuwa bi khairin nadhraini, maka setelah ia membelinya dia punya dua pilihan.
Ba'da ayya'libaha, setelah ia beli, kemudian bawa ke rumah, kemudian ia perah susunya. Bosok diperah susunya betul, keluar setengah ember. Bar itu ambingnya mengkeret, puter, jadi cilik banget ya. Hari berikutnya tidak sebanyak itu, hari berikutnya tidak sebanyak itu. Maka orang yang sudah kadung membeli seperti ini sebenarnya dia punya dua pilihan. Pilihannya apa? Kata Nabi, in radiha amsakaha. Jika ia ridho, kalau ia legowo, dia bisa menahan binatang itu, melanjutkan transaksi jual belinya. Wa in sakhataha, tetapi kalau dia murka, dia marah, kecewa, merasa ditipu, ya, merasa dibodohi, raddaha, sebenarnya dia bisa untuk mengembalikannya. Karena merasa ditipu, ya, ditipu karena ada yang tidak beres, itu kesengajaan, memang sengaja di skenario seperti itu. Waso'an min tamrin, dia bisa mengembalikannya sambil ia memberikan satu sok kurma. Sebagai apa? Barangkali sebagai iwat, sebagai ganti. Dia sudah memerah air susunya, kambingnya dikembalikan. Mboten sida kula tuku wong wingi ambingnya niku gedhi, sakniki puter dadi cilik, pun tak balekke, kula nyuwun duwite bali. Nggo niki susu sing pun tak peres yang sudah saya perah, saya ganti dengan kurma satu sok. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-14 adalah bai'u indan nida'il akhirati li sholatil jumu'ati. Yang ke-14 adalah jual beli indan nida'il akhirati, ketika sudah ada kumandang azan yang kedua, li sholatil jumu'ati, ketika dilaksanakannya sholat Jumat. Jadi jual beli yang dilakukan, ya, yang dilakukan ketika sudah dikumandangkan azan yang kedua, ketika sholat Jumat akan dilaksanakan. Ini tentunya ketika ada di suatu tempat, ya, misalnya yang pertama ketika ada azan berkumandang 2 kali, atau yang kedua ketika tidak ada kumandang 2 kali, tetapi kumandang azan yang dimaksud adalah azan yang dikumandangkan ketika khotib sudah naik ke atas mimbar. Artinya kalau hanya azan 1 kali berarti kemudian tidak berarti kemudian berarti tidak ada batasan larangan. Yang dimaksud azan kumandang yang kedua ini adalah ketika azan dikumandangkan dan saat itu khotib kemudian sudah naik mimbar untuk memberikan khutbah kepada kaum muslimin yang melaksanakan salat di masjid untuk salat Jumat. Beliau mengatakan, la yajuzu lil muslimi, tidak boleh bagi seorang muslim ayyabi asyai'an, menjual sesuatu, au yashtariya, atau membeli sesuatu, waqad nudiya lis-sholati, sementara sudah ada kumandang azan untuk melaksanakan sholat liyaumil jumu'ati, yaitu sholat Jumat, nidaul akhiru, yaitu dikumandangkannya azan salat Jumat, azan yang kedua, alladzi yakunu ma'hul imamu alal mimbari, di mana imam sudah ada di mimbar untuk memberikan khutbah. Jadi di sini azan kedua ini hanya istilah saja, ya, istilah, ada azan pertama, azan kedua. Tetapi yang dimaksud di sini adalah azan yang dimaksud adalah azan yang dengan azan itu kemudian khotib atau imam sudah berdiri di mimbar untuk memberikan khutbah atau memulai khutbahnya. Berarti ketika ada hanya pada azan atau hanya ada azan 1, tapi azan yang dikumandangkan azan di mana khotib naik mimbar, misalnya seperti di Masjid Al-Manar sini, maka ketika azan sudah dikumandangkan, ya, semestinya transaksi jual beli tidak diperbolehkan untuk dilakukannya. Para ulama lintas madhab memberikan pandangan yang beragam, ya. Yang pertama adalah ini makruh dilakukan sekalipun bagi orang-orang yang tidak hadir untuk melaksanakan sholat Jumat, seperti kaum wanita.
Dan ini menjadi sesuatu yang tidak boleh atau haram dilakukan bagi kaum muslimin yang sedang akan melaksanakan salat Jumat. Ini pendapat yang paling masyhur di kalangan para ulama. Jadi kaum muslimin yang akan melaksanakan salat Jumat seperti kaum laki-laki yang mestinya ketika azan berkumandang itu sudah hadir ke masjid untuk mendengarkan khutbahnya imam ya, atau khutbahnya khatib. Karena memang yang terbaik itu adalah hadir di masjid sebelum khatib naik ke atas mimbar. Karena ketika khatib naik di atas mimbar, maka para malaikat menutup buku catatannya. Bahasa kita, malaikat hadir untuk mencatat siapa yang hadir ke Jumat, salat Jumat itu yang kali pertamanya. Yang datang paling awal seakan-akan dia korban dengan unta. Yang datang berikutnya seperti korban sapi. Yang berikutnya seperti korban kambing. Yang berikutnya seperti korban ayam. Yang berikutnya seperti korban telur. Apa kata Nabi? Ketika khatib sudah naik mimbar, maka para malaikat menutup buku catatannya. Seakan-akan bahasa kita, malaikat itu mencatat di atas atau di depan pintu yang hadir satu demi satu dicatat. Kalau khatib sudah naik mimbar, maka buku catatan itu sudah ditutup. Seakan-akan bahasa kita, seakan-akan yang hadir pun boten kecatat, seakan-akan tidak hadir karena buku catatan sudah ditutup. Artinya apa? Sudah tidak ada keutamaan orang yang hadir ketika khatib sudah naik di atas mimbar. Sekalipun barangkali di desa-desa di kampung masih ada yang datang ke masjid ya ketika khatib sudah naik mimbar. Datangnya terlambat, duduknya di serambi masjid, duduknya ngungkuri khotibe sambil ngocek udut karo omong-omongan. Nah ini, jadi masih ada di kampung yang seperti itu ya. Liqauli ta'ala, karena Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9, Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kata Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati, ketika sudah diserukan, sudah dikumandangkan azan, ada seruan untuk melaksanakan sholat min yaumil jumu'ati, di hari Jumat. Mayoritas para mufassir mengatakan idza nudiya lis-sholati, ketika azan Jumat sudah dikumandangkan, fas'au ila dzikrillahi, maka bersegeralah kalian untuk memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Kata Allah, wa dzarul bai'a, dan tinggalkanlah jual beli. Tinggalkanlah jual beli. Di beberapa tafsir para mufassir menukil asbabun nuzulnya. Apa nuzulnya? Nabi sedang berkhutbah. Dan yang namanya kota Madinah itu kalau ada rombongan kafilah dagang datang, wah itu hampir semua orang keluar dari rumah untuk melakukan transaksi. Jadi namanya perdagangan jual beli itu sesuatu yang sangat menghebohkan. Nabi sedang khutbah ya di atas mimbar, beliau memberikan khutbahnya, di tengah-tengah khutbah mendadak datang rombongan kafilah pedagang dari tempat yang sangat jauh. Debu-debunya bisa terlihat dari tempat yang jauh. Suara kaki kuda, ketakar-ketakara itu bisa didengar. Maka ketika Nabi sedang berkhutbah ketika itu, jamaah yang ada di masjid begitu mendengar ada kafilah datang, mereka pun kemudian bubar, keluar dari masjid meninggalkan Nabi yang sedang berkhutbah. Saya bayangkan itu, wah jangan kurang ajar tenan itu ya. Nabi khutbah tinggal lungo itu ya. Sedang berkhutbah, Nabi ditinggalkan. Dan waktu itu hanya tersisa 12 orang. Yang tersisa di masjid ming rolas tok til, liyane bubar ya. Karena memang Madinah itu kan pedagang, bukan pedagang, petani, peternak, pekebun. Kalau ada pedagang datang, wah ini ono wong dodolan itu kemeruyu. Nah itu. Kayak zaman dulu ya, zaman dahulu di kampung-kampung kalau ada bakul nggawa motor ono spekere dulu, yuk sak kampung datang semua. Walaupun sekarang sudah tidak seperti itu. Ya datang semuanya. Nabi sedang berkhutbah ditinggal. Hanya tinggal 12 orang. Jangan bayangke, jangan sing dadi khatib ora jen mangkel tenan kan itu, bubar kabeh ya.
Maka ibu-ibu kalau di rumah, kalau sudah saatnya salat Jumat, ya sudah ada khutbah, ya memang bagusnya tidak ada transaksi di warung-warung, sekalipun hukumnya tidak haram mutlak, ya, tetapi sebaiknya ditinggalkan. Kenapa? Allah Ta'ala berfirman, wadharul bai', tinggalkanlah jual beli. Baik, yang ke-15, ya kita selesaikan saja. Yang ke-15 adalah bai'ul muzabanah abil muhaqalah. Jual beli muzabanah dan muhaqalah, ini istilah, nama sebuah transaksi, ya. Apa bentuknya? Dulu ada bentuk transaksi seperti ini yang dikenal dengan istilah muzabanah, dikenal muhaqalah. Bagaimana bentuknya? Dikatakan begini, la yajuzu lil muslimi, tidak boleh seorang muslim ayabi'a inaban fil karami, tidak boleh seorang muslim menjual anggur, ya, inab itu anggur, fil karami, yang masih ada di pohon, sing masih genteong, ya, khirson, ia jual dengan taksiran, dengan perkiraan, bizabi bin kilan, dengan anggur kering. Tidak boleh. Ini namanya dulu diistilahkan dengan istilah apa? Muzabanah. Seorang muslim menjual anggur yang masih di pohon, masih basah, ditukar dengan anggur yang sudah kering, dengan apa? Dengan hirson, ya, pakai kha. Kalau pakai kha itu artinya loba atau rakus, dengan taksiran. Wala zuru'an fi sumbuli bi hubbin kilan, atau tidak boleh seseorang menjual biji-bijian, buah-buahan yang masih visumbulihi, yang masih pada tangkainya, masih ada di pohon, ditukar atau dijual, ditukar dengan buah yang sudah kering, dengan buah yang sama, dengan taksiran, dengan perkiraan. Wala radban fin nakhli bitamrin, ya, dan tidak boleh juga radban, rutok, kurma muda yang belum masak, yang masih di pohon, dijual, ya, atau ditukar bitamrin kilan, yaitu dengan ditukar dengan kurma yang sudah kering, juga dengan taksiran, Kenapa tidak diperbolehkan? Karena ada kemungkinan meleset dan tidak dengan ukuran yang sama. Tidak ada ukuran yang sama. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah jual beli. Anggurnya itu dipetik kemudian dijual untuk membeli anggur yang kering, ya, setelah menjadi uang. Tetapi langsung ditukar, ini akan ada kemungkinan terjadinya ketidakseimbangan pada dua nilai barang itu, anggur kering dan anggur basah, kurma kering dan kurma basah. Illa kecuali bai al arroya, kecuali jual beli arroya, ariyah, ini juga istilah. Apa jual beli arroya itu? Ya, faqad rakhasa fihi Nabi, karena jual beli arroya atau ariyah itu diberi rukhsah zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa arroyah itu atau ariyah itu? Wahuwa ayyahabal muslimu li akhihil muslim nahlatun aw nahlatani wala yatajawwazu tamruhuna khamsata awsaq, ya, yaitu seperti arroyah itu bentuknya adalah seorang muslim menghibahkan, memberi satu pohon kurma atau dua pohon kurma atau beberapa. Ada seseorang memberi beberapa pohon kurma di satu perkebunan kurma. Ada banyak kebun kurma, ya, di satu kebun ada beberapa pohon kurma di satu kebun. Maka ada seseorang mengatakan, ini saya berikan pada kamu 5 pohon kurma. Dia diberikan. La yatajawwazu tamruna khamsata awsaq, yang kurma keseluruhan yang diberikan itu 5 pohon atau berapa, totalnya tidak mencapai 5 wasak. 5 wasak. 5 wasak itu sekian mud itu sekian kilo, ya. Kalau kemudian dikonversi itu sekarang sekitar 600 sampai 700 kilo. 6 sampai 7 kuintal. Selama tidak mencapai 6 sampai 7 kuintal, tsumma yatadarra bidukhuli alaihi, yang mana orang yang diberi hibah itu, ingin mengambil kurmanya kesulitan, ya, dia punya uzur, akan memetik kurma pada pohon yang sudah diberi tadi,
Jadi orang mengatakan, saya punya kebun kurma itu loh di sana, kamu saya beri 10 pohon, 10 pohon. Ya, asal tidak mencapai totalnya 7 kuintal tadi. Kamu tak kasih 10 pohon yang di sana itu. Oh nggih, matur nuwun. Sudah. Ketika masa petiknya dia tidak mampu untuk untuk membeli untuk mengambil kurma yang diberikan tadi. Sementara itu ada di beberapa pohon kurma yang lain. Karena dia punya uzur untuk mengambil kurma yang ada pada pohon yang ia beli, yang ia terima, yang dihibahkan itu, maka kemudian ya dia pun kullama arada ayyajniya min rutabihi, ketika ia akan mengambilnya dia merasa kesulitan, punya uzur, maka fayastariha minhu bi khirsiha tamron, maka dia memperkirakan pun ngeten mawon kula jeng mendhet sing mriku kok rada kangelan, pun kula diparing mawon sing hibah nika, sing dihibahkan ke saya itu pun mboten napa-napa, kula diwehi sing liyane rapopo, dilironi buah kurma yang lainnya. Itu boleh selama tidak lebih dari 7 kuintal. Itu namanya muzabanah. Ya, ada yang mengatakan muhaqalah. Jadi itu nama sebuah istilah. Ya, bukan muzabanah, itu namanya ariyah. Ariyah. Seseorang membeli, ya, memberikan hibah beberapa pohon kurma, ya tidak mencapai 7 kuintal. Ya, 7 kuintal. Kemudian dia mengatakan, kula ajeng mendhet kok rada kangelan. Mengatakan naon, kurma sing nggen kula sing pun diwehke nika diijoli kurma liyane rapopo. Kemudian dia pun menerima kurma lain dari kurma yang ia terima tadi. Itu namanya ariyah. Boleh selama tidak melampaui dari 7 kuintal. Apa alasannya? Karena jumlah yang segitu itu hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok, bukan untuk transaksi jual beli dalam rangka mengambil sebuah keuntungan. Niatnya hanya untuk sebagai sesuatu yang dikonsumsi. Kenapa? Ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, nah Rasulullah SAW melarang muzabanah. Ya, apa muzabanah? Beliau mengatakan ayabi atamro haidihi ingkana nahlan bitamrin kilan, yaitu ya menukar atau menjual kurma yang masih ada pada pohonnya dengan taksiran, yaitu ditukar dengan kurma kering. Kurma basah yang masih di pohon ia tukar dengan kurma kering hanya dengan taksiran semata. Ya. Jadi taksiran itu tidak boleh, karena apa? Ada kemungkinan meleset nilai yang berbeda. Wa ingkana karaman, kalau itu adalah anggur basah ayabi'u bizabibin kilan, ditukar dengan anggur kering, ya, tetapi hanya dengan taksiran semata. Nah, taksiran ini kemungkinan akan meleset, akan ada perbedaan nilai pada keduanya. Kemudian wa ingkana zuru'an ayabi'u bi ta'amin kilan, kalau itu adalah buah-buah selain kurma dan anggur yang masih basah ada pada pohonnya, ditukar dengan buah yang semisal yang sudah kering juga dengan taksiran. Kata Ibnu Umar, naha an dzalika kulli, Nabi melarang akan itu semua. Wa dalil tsani, dalil yang kedua adalah ya, qaul Zaid bin Thabit, perkataan Zaid bin Thabit, anna nabiyya rakhasa li sabil ariyah ayabiha bi khirsiha. Boleh bagi pemilik ariyah tadi, seseorang yang diberi hibah beberapa pohon kurma, ya, di sebuah perkebunan kurma, tetapi diberi rukhsah bagi pemilik ariyah untuk melakukan transaksi penukaran atau transaksi jual beli dengan ditaksir. Ini hanya kekhususan bagi ariyah saja. Selain itu maka tidak diperbolehkan. Ibu bapak, itu yang nomor 15 ya. Yang 16 ya, ini karena sedikit saya bacakan. Bai usuniyah, jual beli pengecualian. La yajuzu lil muslimi ayabi syai'an wa yustathna ba'du illa ayakuna ma yastathni ma'luman. Tidak boleh bagi seorang muslim menjual sesuatu kemudian dia mengecualikan sesuatu pada apa yang ia jual, kecuali pengecualian itu memang sesuatu yang memang sudah jelas. Misalnya fa'idha ba'a bustanan, ketika ada seseorang menjual sebuah kebun, la yasihu, maka tidak diperkenankan, tidak boleh ayyustatna minhu nahlatan aw syajaratan ghairu ma'lumatin,
kemudian dia mengecualikan pohon kurma atau beberapa pohon yang lain ghairu maklumah, tetapi dengan tanpa kejelasan. Ya, saya jual kebun ini, tapi sing tulung wit mboten kula dol. Ya, tulung wit yang mana? Tidak jelas, tidak ada kejelasan. Tidak ada kejelasan ini yang tidak diperbolehkan. Sebagian ulama membolehkan dengan ada kejelasan. Saya mau jual tanah, mana? Kebun itu loh samping rumah. Oh gitu toh, iya. Cuma pohon singon 3 pohon itu tidak ikut kejual, karena memang saya baru butuh. Sebentar lagi anak saya bikin rumah. 3 pohon itu tidak ikut saya jual. Yang saya jual adalah ya tanah sak wit-wite kecuali 3 pohon itu. Lainnya melu kedol. Ning wit telu itu tidak boleh. Tetap akan saya gendoli. Bolehkah? Boleh. Kenapa? Karena ada kejelasan. Pengecualian yang tidak ada kejelasan inilah yang kemudian tidak diperbolehkan. Lima fi dzalika minal gharar al muharram, karena yang seperti ini termasuk gharar, ya, ada tipu daya, ada ketidakjelasan yang tidak diperbolehkan. Liqauli Jabir, ya, Jabir mengatakan, naha Rasulullah SAW melarang muhaqalah wal muzabanah was sunya. Dia mengatakan sunya, dia mengatakan sunya, dia mengatakan sunaya. Was sunya, dan tidak diperbolehkan sunya, jual beli dengan pengecualian illa anta lama, kecuali pengecualian itu sudah kamu ketahui. Saya mau jual sepeda motor, ning spione orang melu tak dol, arek tak pasang nang nggonku. Bolehkah? Boleh. Karena jelas. Ini tak dol, ya wis. Ning kok ono tak gendoli. Apa nih? Wis sesuk. Nah, setelah dijual transaksi betulan, ternyata sing digendoli apa? Blok mesinnya. Ini kan jadi tak karu-karuan, ya. Ada ketidakjelasan. Tapi ketika ada kejelasan maka itu diperbolehkan. Wallahu alam bisawab. Ibu bapak, ini diantara jual beli yang tidak diperbolehkan. Sebagian diantara yang kita sebutkan dari 1 sampai 16 ada yang sifatnya adalah haram mutlak. Tetapi ada yang sifatnya adalah tidak diperbolehkan, ya, sifatnya adalah tanzih sebagai sebuah kehati-hatian. Yang haram mutlak seperti misalnya ada jual beli inah yang memang itu ada unsur ribawinya. Adapun perkara-perkara yang lain yang barangkali konteks zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang, maka itu kita sikapi sebagai sebuah langkah kehati-hatian, agar ketika kita melakukan transaksi jual beli bisa menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Segala kesalahan, kekhilafan, mudah-mudahan Allah memberi ampunan. Dan sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan, kalau ada kami persilakan kalau ada.